Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominikus Agus Satrialoka. Saya adalah siswa SMK Kanisius Ungaran dan salah satu penerima beasiswa dari Eka Cipta Foundation. Melalui video ini saya akan memberikan testimoni saya selama hampir kurang lebih 3 tahun ini saya tinggal di Pondok Tani. Ya, saya tinggal di Pondok Tani, sebuah asrama sederhana yang bagi saya memberikan cerita yang berharga buat hidup saya. Oke, mungkin saya mulai dari awal dulu, first impression ketika saya pertama kali datang ke tempat ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah tanggal 7 Juli 2020, saya tiba di Bandara Udara Ahmad Yani pada saat itu bersama dengan teman-teman rombongan beasiswa lainnya. Dan pada saat itu saya dijemput oleh Bapak Edi, yang merupakan Kepala SMK Kanisius Ungaran dan juga sekaligus Bapak saya di asrama ini. Tidak sendiri, Bapak Edi waktu itu ditemani oleh salah seorang guru SMK Kanisius juga, Pak Rewa, dan juga dengan ditemani oleh Mas Husa, anak dari Pak Edi. Singkat cerita, setelah saya dan teman-teman semua berkumpul dan berkenalan, kami semua diberangkatkan menuju Pondok Tani. Kami menuju Pondok Tani di Ungaran. Perjalanan waktu itu sekitar 1 jam sampai Ungaran, dan jujur di sepanjang perjalanan saya merasa gugup karena di pikiran saya asrama yang akan saya tempati nanti itu ya layaknya asrama pada umumnya, seperti asrama yang menyeramkan, asrama yang menegangkan, yang ada banyak muridnya di situ, yang dalam satu ruangan tuh ada banyak tempat tidur. Pokoknya di pikiran saya tuh asramanya tuh menegangkan. Tapi setelah saya sampai di Pondok Tani, saya sedikit terkejut karena pada saat itu kami diturunkan di lingkungan Pondok Tani yang merupakan ya seperti tempat perumahan pada umumnya, dan saya di situ bingung. Ini bangunan asramanya yang mana gitu, dan ternyata ya memang asramanya itu bentuknya seperti rumah pada umumnya, atau bisa dibilang hampir mirip seperti kos-kosan. Dan di situ saya cukup lega karena asrama yang bagi saya menyeramkan, yang bayangan saya menyeramkan itu ternyata tidak seperti itu. Dan pada saat itu kami disambut oleh Ibu Edi yang merupakan ibu kami di sini, kemudian ada Mbak Lia juga. Dan juga pada saat itu ada beberapa warga setempat yang ikut menyambut kami. Dan pada saat itu saya benar-benar merasa seperti jadi orang spesial karena ya disambut dengan begitu hangat, di luar ekspektasi saya pokoknya. Nah, mulai di situ saya sudah sangat senang karena saya benar-benar diterima di tempat itu. Saya benar-benar diterima di Pondok Tani ini. Jadi begitu first impression saya ketika pertama kali datang ke Pondok Tani ini. Selanjutnya poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai tempat tinggal atau suasana tempat tinggal. Jujur ini tidak saya lebih-lebihkan dan tidak saya kurang-kurangi. Suasana di sini sangat nyaman menurut saya. Karena yang pertama udaranya sejuk, kemudian warga setempat itu sangat welcome dan sangat ramah kepada kami yang merupakan pendatang baru di tempat mereka. Dan itu yang membuat saya nyaman tinggal di sini. Kemudian untuk perhatian dari penghuni asrama, terkhusus Ibu Edi, kemudian Mbak Lia, Bapak Edi, kemudian ada anak-anak Pak Edi yang lain seperti Mas Susa dan Mbak Osi, itu sangat perhatian kepada kami. Saat jam belajar tak jarang kami semua dikumpulkan dan diberi motivasi-motivasi untuk terus semangat, dan juga kadang kami diberikan semacam materi, dan menurut saya itu tidak bisa kita terima di sekolah. Biasanya kami diajarkan mengenai karakter, diajarkan mengenai kehidupan, cara disiplin dalam hidup, cara memahami orang lain, dan masih banyak lagi. Pokoknya kami diajarkan hal-hal yang menurut saya itu sangat berguna buat hidup saya. Namun tak jarang kami juga belajar secara mandiri di tempat meja belajar kami sendiri-sendiri, dan Pak Edi ataupun Bu Edi pun kerap kali mengontrol kami, mengecek apakah ada kesulitan ataupun ada materi yang tidak kami pahami. Dan apabila kami tidak memahami materi itu, pasti kami akan dijelaskan, pasti kami akan diberitahu. Jadi kami selalu dikontrol dalam belajar. Kemudian saat kami sakit pun, Bapak dan Ibu itu sangat perhatian kepada kami. Kami dibawa berobat, kami dibuatkan jamu. Bahkan pernah saat itu saya masuk angin dan saya langsung dikeroki oleh Ibu dan juga Mbak Lia. Jadi saya satu orang sakit dikeroki oleh 2 orang. Jadi begitu perhatiannya Bapak dan juga Ibu, juga kakak-kakak kami di sini. Dan setiap kami ada kesulitan pun pasti kami selalu dibantu. Kemudian juga kalau misalnya ada temen nih yang ulang tahun, itu pasti kami semua ngadain syukuran. Kami dibuatkan tumpeng, kemudian juga ada acara tiup lilin, kemudian kami makan bersama dalam satu tempayan, dan itu adalah pengalaman yang menurut saya akan saya kenang dalam seumur hidup saya. Dan tak jarang juga kami diajak makan di luar kalau misalnya ada teman-teman yang ulang tahun. Jadi nggak cuma selamatan di Pondok Tani, tapi kami juga kadang diajak keluar untuk mengurangi kebosanan. Dan kami juga sering diajak untuk berwisata, baik wisata yang ada di dalam Kabupaten Semarang atau yang di luar Kabupaten Semarang. Yang paling saya ingat adalah ketika saya diajak ke Lawang Sewu. Karena awalnya ini kan saya tinggal di Kalimantan, dan saya melihat Lawang Sewu itu mungkin hanya dari televisi atau dari gambar-gambar yang ada di buku sejarah. Tapi pada saat saya di sini, saya diajak untuk pergi ke Lawang Sewu, diajak untuk menginjakkan kaki di Lawang Sewu, menyentuh Lawang Sewu dan merasakan suasana di tempat bersejarah itu. Dan wah, itu benar-benar pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya juga pernah diajak ke Candi Pawon dan juga Candi
Ngempon kalau nggak salah namanya. Saya agak sedikit lupa karena ada banyak sekali tempat wisata yang sudah kami kunjungi. Kalau di total itu kurang lebih hampir 15 sampai 20-an tempat wisata yang pernah kami kunjungi selama saya di sini, hampir kurang lebih 3 tahun. Dan itu semua dilakukan oleh Bapak dan juga Ibu Edi di sini, juga kakak-kakak, semata-mata untuk mengurangi kebosanan kami. Di sela-sela aktivitas kami sibuk belajar, kami juga tetap diajak untuk berwisata. Kemudian seperti apa yang saya utarakan tadi di awal, kami di sini juga diajari pendidikan non formal atau pendidikan yang tidak diajarkan di sekolah. Kami diajarkan bagaimana cara untuk bersosialisasi, kami diajarkan bagaimana cara untuk hidup bermasyarakat. Contohnya itu kadang kalau misalnya di RT setempat atau RW setempat itu ada rapat, biasanya kami itu diajak untuk ikut. Dan juga biasanya kalau misalnya ada selamatan di tetangga atau di mana gitu, biasanya kami diminta buat mewakili Pak Edi untuk mengikuti selamatan atau acara itu. Dan itu benar-benar melatih kami untuk bermasyarakat menurut saya. Dalam beribadah juga kami bebas untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan kami. Yang Nasrani ya ke gereja, yang Muslim ya sholat, kalau ada pengajian ya ikut pengajian. Semuanya kami difasilitasi dan didukung. Bahkan pada saat itu saya pernah ngomong ke Ibu Edi kalau saya ingin ikut organisasi di gereja, ada namanya Komsos atau komunikasi sosial di gereja. Dan saat saya mengutarakan bahwa saya ingin mengikuti organisasi itu, Ibu Edi langsung mendukung saya, langsung mengarahkan saya langsung ke pimpinan organisasi itu. Jadi benar-benar saya didukung di situ. Dan di sini juga kami didorong untuk terus berprestasi, kami difasilitasi, kami disemangati. Jadi di sini kami itu benar-benar dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk sukses dalam belajar, untuk sukses dan juga berkarakter. Kemudian untuk menu makan kami di sini sangat terjamin menurut saya, mulai dari kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin, lemak, kami benar-benar disediakan. Menu makannya itu setiap hari beda-beda, jadi tidak bosan. Dan setiap hari Minggu itu pasti ada susu sapi murni yang ibu belikan buat kami semua minum. Dan juga setiap hari itu pasti ada snack. Jadi untuk masalah makan kami sangat terjamin. Dan kami di sini juga didorong untuk hidup sehat dengan berolahraga. Jadi setiap hari itu ada jadwal untuk olahraga sekitar 15-20 menit setiap hari. Jadi selain didorong untuk menjadi pribadi lebih baik, kami juga didorong untuk bisa hidup sehat. Dan tata tertib di sini menurut saya juga sangat mendisiplinkan kami, sehingga hal itu membentuk karakter kami. Mulai dari jam bangun, jam makan, waktu beribadah, jam nyuci baju, jam piket, jam olahraga, semuanya terkoordinir di sini. Dan hal itu yang membentuk karakter dan juga mental kami untuk menjadi lebih baik lagi. Fasilitas di Pondok Tani ini juga sangat memadai. Ada wifi, ada komputer yang bisa digunakan untuk umum, ada alat olahraga dan juga ada kamera yang bisa mendukung produktivitas kami di sini. Jadi fasilitas yang disediakan itu benar-benar lengkap untuk mendukung potensi kami. Oke, jadi kesimpulannya hampir selama 3 tahun kurang lebih saya tinggal di asrama Pondok Tani ini, saya benar-benar dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga Bapak Edi, oleh Ibu Edi, oleh kakak-kakak kami di sini, Mas Hosa, Mbak Lia, Mbak Hosi. Kami benar-benar didorong untuk berprestasi, kami diperhatikan, diberi kasih sayang. Pokoknya tuh kayak sama orang tua sendiri. Dan dengan tinggal di Pondok Tani ini saya merasa diri saya menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, kemudian lebih bisa berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan masyarakat. Pokoknya Loka yang sekarang lebih baik daripada Loka yang dulu. Terima kasih Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semua yang sudah membimbing saya. Walaupun hanya 3 tahun, saya di sini merasa sangat dibentuk dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mari adik-adik yang ingin bisa lebih dewasa, yang ingin membentuk karakter untuk menjadi lebih baik, segeralah bergabung bersama kami di sini di Pondok Tani. Kalian bisa sekolah di SMP, SMA maupun SMK di sekitar Pondok Tani, di sekitar Ungaran. Memang tempatnya di sini sederhana menurut saya, tapi output yang dikeluarkan bagi kami itu sangat luar biasa. Jadi sekian dari saya, semoga informasi dan juga pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Saya rasa cukup sekian, terima kasih.